Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajba'ihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan sehat wal afiat. Kita masih diberikan kenikmatan yang terbesar. Kenikmatan itu adalah kenikmatan iman dan Islam. Karena kenikmatan iman dan Islam adalah sebuah anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Karena hidayah itu milik Allah. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih menanamkan keimanan kita di dalam dada kita. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang membangun Ka'bah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai Khalilullah atau disebut juga sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah suri toladan yang dianggap sukses oleh Allah membina rumah tangga dan keluarganya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Innallaha astafa Adam. Allah memilih Nabi Adam alaihissalam tapi tidak dipilih keluarganya. Mengapa? Karena Nabi Adam alaihissalam dianggap gagal mengurus keluarga. Ada anaknya yang saling bunuh. Maka ada yang berkata setiap pembunuhan yang terjadi di dunia ini, maka dosanya ditimpakan kepada anak Nabi Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan di muka bumi ini. Yang kedua, Innallaha astafa Adam wa Nuha. Allah juga memilih Nabi Nuh, tapi tidak dengan keluarganya. Kenapa Nabi Nuh tidak dipilih dengan keluarganya? Karena Nabi Nuh dianggap gagal juga ngurus keluarga. Mengapa? Karena istri Nabi Nuh menjadi musuh. Dan anak Nabi Nuh juga menjadi musuh. Apakah betul istrinya Nabi Nuh ini menjadi musuh? Al-Quran menjelaskan, Dharaballahu mathala lilladina kafarum ra'ata Nuhi wa mra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Kanata tahta abdaini min ibadinas solihain. Perumpamaan contoh wanita-wanita yang kafir, wanita-wanita yang durhaka, wanita-wanita yang menentang kepada suaminya, itu laksana istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadinas solihain. Padahal mereka, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut ini berada dalam pengawasan hamba-hamba Allah yang soleh. Istri Nabi saja bisa menjadi musuh, apalagi kita, istri-istrinya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika menyebutkan nama Ibrahim, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim. Dan Ibrahim serta keluarganya. Kenapa disebutkan keluarga Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim ini sukses membina rumah tangganya. Sukses mendidik istrinya. Sukses mendidik anak-anaknya, bahkan anak-anak dan keturunannya semuanya hampir menjadi nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi ini bersumber daripada anak keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim adalah seorang nabi yang Khalilullah, seorang nabi yang cintanya kepada Allah luar biasa. Satu ketika Nabiullah Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Ibrahim, carilah tanah yang kering,
tandus, kerontang yang tidak ada air. Al-Quran mengatakan biwadin ghairi dzi zar'in, tanah yang kering, tandus, kering, kerontang, tidak ada air, tidak ada buah-buahan, tidak ada makanan. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah ini melakukan perjalanan dari Palestina Baitul Maqdis untuk mencari tanah yang tandus, kering, kerontang bersama istrinya Siti Sarah. Di tengah perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditemani bersama sepupunya yaitu Nabi Lut alaihissalam. Sesampainya di Mesir, Nabiullah Ibrahim diberikan kabar bahwa di Mesir ini ada seorang raja yang hobinya mencintai dan menyetubuhi istri-istri yang raja ini hobinya kepada wanita-wanita yang bersuami. Maka Nabiullah Ibrahim membuat sebuah kotak. Siti Sarah istri Nabiullah Ibrahim ini dimasukkan ke dalam peti itu, diumpetin maksudnya. Tetapi rupanya keberadaan Nabi Ibrahim beserta istrinya sudah diendus oleh Raja Ramses ini. Lalu diculiklah istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Siti Sarah dan dibawa ke dalam kerajaan Raja Ramses yang pertama. Begitu sudah di hadapan raja ingin memperkosa istri Nabiullah Ibrahim. Begitu akan menyentuh istri Nabiullah Ibrahim, raja ini terjatuh tidak mampu. Lalu raja itu berkata, mintakan doa kepada Tuhanmu agar aku bisa bergerak. Lalu didoakan, bergerak. Mau dipegang lagi, tidak mampu lagi. Lalu raja berkata kepada pengawalnya, wahai pengawal, kau dapatkan wanita ini dari mana? Anu raja, aku mendapatkan dari suaminya yang ada 2 orang di sana yang sedang melakukan ritual ibadah. Kembalikan kepada mereka. Karena ini bukan manusia biasa. Jangan-jangan ini adalah malaikat. Siti Sarah dikembalikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam serta diberikan budak tawanan perang untuk membantu meringankan beban Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Budak ini bernama Hajar, dibawa oleh Siti Sarah dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam.